Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang maha baik, Tuhan yang maha mengasihi, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 64 ayat 5-6. Tertulis demikian. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Saudara yang dikasih Tuhan, komplotan pencuri bagasi penumpang pesawat yang sering beraksi menggasak koper dan barang penumpang akhirnya tertangkap di Bandara San Diego, Amerika Serikat. Aksi mereka ketahuan karena terlihat di monitor kamera CCTV. Biasanya ada kecenderungan orang akan mengurungkan niat atau tindak kejahatan di saat ada yang melihat atau ada kamera CCTV. Tapi saat dirasa aman dan tidak ada yang melihat, kejahatan itu pun dilakukan. Padahal sebenarnya ada orang atau tidak ada orang yang melihat, yang pasti Tuhan melihat dan Tuhan akan membalaskan setiap perbuatan jahat yang dilakukan. Dalam Mazmur 64 ayat 5-6 ini tertulis, mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Pemazmur menyatakan tentang orang-orang yang bermaksud jahat, yang punya niat buruk. Orang yang punya niat buruk dikatakan di sini berpegang teguh pada maksud yang jahat. Berkebalikan dengan orang yang beriman, yang berpegang teguh pada kebenaran. Maka orang jahat berpegang teguh pada maksud mereka yang jahat. Mereka berpikir siapa yang akan melihat. Mereka merasa yakin bahwa tidak akan ada yang melihatnya. Mereka merancangkan dengan sembunyi-sembunyi. Mereka merencanakan kejahatan dengan begitu rupa supaya orang tidak mengetahuinya. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Batin dan hati orang itu bagaikan kedalaman laut, saudara. Begitu dalam. Tidak dapat kita duga, tidak dapat kita sangka. Kadangkala di permukaan kelihatannya tenang, tapi di dalam ternyata penuh dengan gejolak. Di luar kelihatannya baik, tapi di dalam penuh dengan kejahatan. Kita manusia dapat ditipu dan terperdaya oleh penampilan lahiriah, tapi Tuhan mengetahui isi hati setiap orang. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka menyatakan rancangan mereka sudah rampung, sudah siap. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setiap rancangan jahat akan dipatahkan dan dihancurkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-7 dan ayat 10 dari Mazmur 64 ini tertulis, tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Orang-orang jahat bisa merancangkan kejahatan, bisa merancangkan penipuan, dan segala hal yang buruk terhadap orang benar. Tapi Tuhan akan menjadi pembela. Tuhan akan mematahkan dan menghancurkan setiap rencana dari orang yang jahat. Orang jahat tidak akan luput dari penghukuman Tuhan.
Sebaliknya kita, saudara, sebagai orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Kristus, kita akan bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan yang menjadi penolong dan pembela kita. Dan kita akan bersuka cita karena kita berlindung kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan, hidup menuruti firman Tuhan. Sekalipun di sekeliling kita ada begitu banyak orang jahat, orang-orang yang merancangkan hal-hal yang tidak baik, tapi mari jangan ikut-ikutan. Tetap tinggal dalam kebenaran, tinggal di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Sebab kita akan selalu bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Tuhan yang melindungi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah mengajar kami saat ini untuk senantiasa berlindung kepadamu. Sebab sebagai orang-orang benar, karena telah dibenarkan oleh kuasa darah-Mu, kami pasti akan mengalami sukacita. Dan kami bersukacita di dalam Tuhan yang selalu menolong dan membela kami, yang senantiasa menyatakan karya-Mu yang ajaib, kasih-Mu, mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi perisai perlindungan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.